Pikirku iki sopo. Hai semuanya, selamat datang kembali. Kemah Terlarang adalah film yang tayang pada tahun 2024 dan diambil dari kisah nyata pada tahun 2016 di Yogyakarta, Wana Alus. Film ini menceritakan tentang seorang gadis bernama Rini, salah satu siswa yang dirasuki oleh makhluk halus yang bernama Roro Putri, yang mengakibatkan terjadinya kesurupan massal. Mari kita masuk ke alur ceritanya. Miko, Chandra, dan Heru yang merupakan pembina dan juga panitia kemah tahunan dari sekolah mencari lokasi untuk berkemah tahun ini, dan mereka memutuskan di Wana Alus sebagai tempat untuk berkemah. Tempat yang berbeda dari tahun sebelumnya karena tempat ini dianggap lebih baik dan menarik. Sebelum itu mereka terlebih dahulu menemui Mbah Sonto, tetua daerah setempat, untuk meminta izin akan adanya kemah dari sekolah. Namun Mbah Sonto ini tidak mengizinkan karena tempat itu sudah lama ditutup untuk berkemah dan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun Heru terus meyakinkan Mbah Sonto bahwa tidak akan terjadi apa-apa dan Heru siap bertanggung jawab dan menjaga mereka. Akhirnya izin pun didapat. Kulo jamin boten bakal nopo-nopo. Kulo bakal bantu jagi. Kemudian Miko menjelaskan kepada para siswa-siswi yang ikut kemah tentang lokasi kemah di Wana Alus dan tempat-tempat apa saja yang dilarang untuk dimasuki. Salah satunya adalah sendang pesiraman. Sebelum berkemah, mereka harus menyiapkan keperluan untuk kebutuhan berkemah dan tentunya berlatih kegiatan selama berkemah. Salah satunya adalah pentas seni yang menceritakan tentang Roro Putri. Kiki didapuk berperan sebagai Roro Putri. Namun karena kesehatannya tak memungkinkan untuk Kiki tampil. Sebagai antisipasi, Heru memilih Rini sebagai cadangan peran Roro Putri. Keputusan itu Heru ambil setelah melihat weton Rini. Hanya Kiki dan Rini yang memiliki weton cocok untuk memerankan karakter Roro Putri. Kamu mau ya? Gantikan Kiki. Jadi cadangannya Kiki aja. Kita berpindah ke Miko CS, panitia kemah, bersama Mbah Sonto. Terlebih dahulu mendatangi Wana Alus, tempat di mana akan dipakai untuk berkemah. Mbah Sonto membacakan mantra dan mengubur sesaji sebagai tanda permisi memohon izin kepada makhluk halus penunggu tempat itu. Mbah Sonto berpesan agar tidak memasuki wilayah sendang dan dilarang membongkar sesaji itu. Sajen sing wis dipendem ojo nganti dibongkar. Tanpa sepengetahuan siapapun, Miko membongkar sesaji yang tadi dipendam oleh Mbah Sonto. Miko menambahkan beras kuning dan menguburnya kembali. Miko juga menyebarkan beras kuning di atas kuburan sesaji. Ketika Miko pergi, beras kuning itu langsung disapu oleh angin kencang. Saat yang ditunggu-tunggu tiba, saatnya berkemah. Baru sampai di lokasi, Rini sudah mulai merasakan hal-hal mistis. Sekarang bagian Lydia, panitia yang bertugas menempelkan kertas batas larangan mendirikan tenda. Namun Lydia melihat tenda berdiri di kawasan terlarang, yaitu sendang. Lydia mengecek dan masuk ke tenda tersebut. Awalnya semua nampak biasa aja. Saat Lydia keluar dari tenda, suasana menjadi malam hari, yang tadinya siang hari. Lydia mengontak Miko dan Chandra lewat HT. Namun yang nyaut justru suara perempuan yang mengatakan mereka harus segera pergi dari tempat itu. Lydia menjadi sangat ketakutan. Kita pindah ke Rini. Rini dan regunya selalu kalah dalam setiap kegiatan yang diadakan. Rini merasa bersalah karena kondisi fisiknya yang lemah dan juga asma, membuat regunya selalu kalah. Siang hari itu saat beristirahat, Rini pergi ke toilet seorang diri. Tanpa sengaja, Rini yang berada di kamar sebelah mendengar Kiki dan teman-temannya sedang menggunjing tentang dirinya. Rini yang penyakitan, kena angin aja mau ambruk. Masa mau gantiin Kiki berperan sebagai Roro Putri? Apa sih hebatnya dia? Rini mendengar itu sangat bersedih. Setelah Kiki CS pergi, Rini membuka pintu toilet dan hendak kembali ke perkemahan. Namun ia mendengar seseorang perempuan menangis di dalam toilet. Saat Rini mengeceknya, tak ada siapapun di situ. Rini berlari ketakutan. Saat Rini berlari, ia melihat perempuan berkembang di dalam kaca. Rini terhenti dan melihat sebuah cincin merah delima. Rini mengambilnya, namun ada ular yang mematuknya. Rini bergegas lari ke lapangan kegiatan. Saatnya lomba estafet dimulai. Giliran Rini. Rini berlari sangat kencang, tak seperti biasanya. Ia melewati semua lawan-lawannya dan membuat regunya menang. Banyak yang terheran-heran. Kegiatan selanjutnya yaitu tebak huruf yang diperankan oleh Mada dari atas jembatan. Saat Mada bersiap memeragakan, tiba-tiba terdengar bisikan seorang perempuan. Tak lama Mada seperti kehilangan kesadaran. Mada memberi simbol huruf yang berbunyi
dendam, darah, tangis. Kemudian Mada bergeming. Dia akan bangkit dan membalas dendam. Darah dan tangis akan tumpah di tanah ini. Lalu Mada terjun bebas ke bawah jembatan yang penuh dengan bebatuan tajam. Meski badannya berdarah-darah, tapi Mada tidak tewas. Mada dibawa ke lapangan perkemahan. Mada kesorokan sesosok raja yang membenci Roro Putri. Heru mencoba menolongnya dengan membacakan mantra. Tapi bukannya malah sembuh, malah Rini dapat melihat seorang perempuan berkemben berdiri di antara mereka. Karena ketakutan, kemudian Rini berlari masuk ke dalam tenda. Di dalam tenda, Rini melihat bayangan perempuan berkemben itu sedang nembang Jawa. Rini ketakutan, lalu ia mengambil selimut dan menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut itu. Tapi sialnya, malah setan perempuan itu berada di dalam selimut yang sama dengan Rini. Lalu Rini kembali lagi ke lapangan perkemahan, di mana Mada masih kesurupan di sana. Rini sudah dalam kondisi dirasuki oleh Roro Putri. Kiki juga kerasukan makhluk halus. Kemudian Basonto datang dan memberi saran untuk membawa mereka pergi dari tempat itu. Waktu itu hujan sangat lebat, membuat jembatan rusak dan tidak dapat dilalui. Basonto harus menemui warga untuk minta bantuan membuat jembatan darurat. Namun Basonto harus muter lewat jalan yang lebih jauh. Basonto berpesan untuk menghentikan semua kegiatan dan menunggu Basonto sampai kembali ke tempat itu. Njaluk tulung tenan, kegiatannya mandek diseng si Mbak Badi mrene. Tapi Heru dengan kerasnya mengatakan dia akan bertanggung jawab menjaga para siswa. Lalu Heru membawa mereka kembali ke perkemahan, tak menghiraukan peringatan Basonto. Saat di perkemahan, Heru masuk ke ruang P3K dan meminta anggota P3K untuk keluar beristirahat. Lalu Heru membacakan mantra kepada Mada yang sedang pingsan di ruang UKS, serta menyebarkan beras kuning di dada Mada dan membuat simbol. Seketika Mada langsung bangun dalam keadaan kesurupan. Lalu Heru bersimpuh dan memberi hormat. Rupanya Heru memang sengaja membangunkan setan yang merasuki Mada untuk meminta pusaka Wahyu Mahkutaromo. Ingin sangat mengsal Wahyu Mahkutaromo. Dan setan itu mengatakan pusaka itu telah dimiliki oleh seorang siswa. Untuk mengetahui siapa pemilik mustika itu, anak itu harus dibawa ke sendang pemandian, maka mustika itu akan muncul. Di sini diketahui bahwa Heru memiliki tujuan terselubung di balik perkemahan yang ia buat di Wana Alus, yaitu untuk mencari mustika Wahyu Mahkutaromo. Meski keadaan masih mencekam dan tidak memungkinkan, Heru memerintahkan mereka untuk melanjutkan kegiatan jurit malam dan tidak mengindahkan pesan dari Basonto agar berhenti kegiatannya. Heru selalu mengingatkan Miko untuk selalu menjalankan perintahnya, menyebarkan beras kuning sebagai pelindung. Jurit malam dilakukan. Regu Rini jalan duluan menyusuri hutan, dipimpin oleh Chandra. Namun di pertengahan hutan, Chandra melihat sekelompok orang yang dikira manusia dari regu lain. Saat Chandra mendekat, mereka adalah sekelompok makhluk halus yang berpakaian prajurit kerajaan. Chandra kemudian buru-buru membawa Regu Rini berlari pergi dari mereka. Mereka berbaris bergandeng tangan dengan mata yang tertutup kain. Rini yang berada di paling belakang tertinggal. Mereka menyadari Rini hilang, kemudian menyebar mencari Rini. Naila yang mencari Rini malah bertemu dengan pocong. Sedangkan Chandra mendapati Heru sedang bertapa di wilayah terlarang di Sendang, dengan badannya terlilit oleh ular besar. Heru sedang menjalankan aksinya. Lalu Chandra dan Miko mendengar Naila berteriak. Mereka mendatangi Naila. Naila kesurupan pocong yang sibuk mencari di mana kain kafannya. Naila dibawa ke lapangan perkemahan. Ia terus meronta-ronta, meminta kain kafannya. Panitia berinisiatif memakaikan pocong dari kain jarik agar Naila tenang. Namun siapa sangka, murid-murid yang lain jadi ikut kesurupan. Suasana menjadi semakin kacau. Lalu Mbak Santo dan bertanya, kenapa acara masih diteruskan? Di mana Heru? Sementara Heru sedang kusuk bertapa, sedangkan Rini berada di alam setan menjadi tawanan prajurit. Di sana Rini bertemu dengan wanita cantik berkemben, yaitu Roro Putri. Ia mengajaknya untuk ikut dengannya, sedangkan Basonto dibikin sibuk dengan mengobati para siswa yang kesurupan.
Keesokan harinya, Miko dan panitia mencari Rini. Seperti biasa, Miko menyiramkan beras kuning sebagai pelindung. Bukannya terlindung, malah datang segerombolan makhluk halus berpakaian prajurit. Dan teman-teman Miko kesurupan dan menyakiti dirinya sendiri. Miko juga diuber-uber oleh salah satu prajurit dari makhluk halus tersebut. Chandra menceritakan kepada Mbak Sonto, ia melihat Heru bertapa dengan dililit ular besar badannya di Sendang, wilayah terlarang. Mbak Sonto dan Chandra menuju Sendang dan mengecek sesaji yang ia kubur waktu itu. Ternyata ada yang membongkar sesaji dan menaruh beras kuning. Ternyata selama ini beras kuning ini bukanlah untuk melindungi, melainkan untuk mengundang para makhluk halus agar datang karena akan ada persembahan. Mengundang mereka datang karena akan ada persembahan. Jadi beras kuning adalah tipu daya Heru dengan memanfaatkan Miko untuk mendapatkan tujuannya, yaitu pusaka Mahkota Romo. Itu sebabnya setiap Miko menyebarkan beras kuning selalu muncul makhluk-makhluk halus. Pusaka itu telah diberikan oleh Roro Putri kepada Rini dan mempunyai banyak manfaat jika Rini mau membantu membalaskan dendamnya. Tapi Rini tak tahu dendam apa. Kemudian Roro Putri berkata, "Aku pikir kamu tahu cerita pentas yang akan kamu bawakan itu. Itu adalah cerita hidupku. Aku dikhianati, dibunuh oleh orang yang aku cintai karena perintah ayahnya yang seorang raja. Dan ini adalah waktunya aku untuk balas dendam." Satenane cerita uripku. Lalu Roro Putri berkata, "Apa sebenarnya bukan kamu yang menginginkan mustika ini?" Kemudian ia melihat Heru sedang bertapa dan menyembah Roro Putri, meminta mustika itu. Namun ada ganti untuk semua itu. Apa yang bisa buat orang di ini? Cerita berlanjut, di mana Heru membawa pulang Rini ke dunia manusia. Tak menyia-nyiakan waktu, Mbah Sonto langsung menanyakan, apa niat Heru sebenarnya? Semua ini adalah ulahmu, bukan? Heru bersikeras. Ini yang ia lakukan agar anak-anak selamat. Dan sebagai gantinya, Heru akan membuat pentas seni bercerita tentang Roro Putri. Namun ceritanya diubah. Roro Putri menjadi pemenangnya di akhir cerita untuk membalas dendam. Menurut Mbah Sonto, ini sangat beresiko, bahkan ia tak berani melakukannya. Tapi Heru tak peduli. Semua keperluan acara pentas disiapkan. Semua orang bak terhipnotis, nurut aja perintah Heru. Mbah Sonto pun diam aja, tak melakukan apapun. Pentas ini dimulai. Rini berperan sebagai Roro Putri, dalang dan pembuat cerita tentunya Heru. Pentas berjalan sesuai dengan cerita yang telah dibuat oleh Heru. Heru mengubah jalan ceritanya sebagai janjinya kepada makhluk halus, di mana di sini Roro Putri sebagai pemenang yang berhasil membunuh pangeran untuk balas dendam. Setelah pementasan selesai, semua siswa kesurupan. Tapi Rini justru tersadar dan roh Roro Putri keluar dari raga Rini. Heru menagih janji kepada roh Roro Putri untuk meminta mustika Mahkota Romo. Roro Putri menunjuk Rini. Itu artinya Rini lah pemilik dari mustika itu. Lalu Heru meminta Rini melepas cincin mustika itu. Rini melepasnya, tapi Rini berlari dan hendak membakar cincin itu. Rini berhasil berlari dan membakar cincin itu, hingga Heru tak berhasil memiliki mustika itu. Setelah cincin itu terbakar, semua kembali sadar. Roro Putri mengatakan, "Aku tak pernah salah pilih orang. Kamu adalah orang baik." Ia mengatakan itu kepada Rini. "Aku akan selalu menjagamu, seperti kamu menjaga diriku." Semua ini memang rencana Heru. Tempat dan cerita sudah Heru persiapkan. Setelah kejadian itu, Rini tak lagi sama seperti dulu. Setiap tahun mereka harus kembali ke Wana Alus untuk membawa Rini ke Wana Alus